W45 Bu Darmini yang rawat yang datang sudah lumayan ini mahasiswanya. Menyenangkan. Penting banget. Monggo, Derek Bu Alif. Ayo silakan Mbak Dini. Saya sengaja tidak saya itu start videonya ya, karena kalau saya buka malah putus-putus saya. Jadi saya sembunyikan wajahku. Oke, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Anda Alif Mu'arifah, SPSI, MSI, PhD, selaku Kepala Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Yang saya hormati Dr. Anda Sudarmini, Magister Pendidikan, selaku Kepala Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Ahmad Dahlan, serta Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa PG PAUD yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan memberikan kita nikmat sehat sehingga masih dapat hadir pada acara sosialisasi hari ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa, kami ucapkan selamat datang di acara sosialisasi kekayaan intelektual khusus Prodi PG PAUD yang diselenggarakan oleh Sentra Hak Kekayaan Intelektual. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat penutup. Baik, langsung saja untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan, yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi PG PAUD kepada Ibu Alif Mu'arifah. Saya persilakan. Nuhun Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Darmini yang kami hormati, sebagai pembicara tunggal dari penjelasan tentang Haki, Bu Seprodi saya, Bu Dwi Hasuti, dan semua dosen UAD, ada Bu Intan, ini kayaknya beberapa dosen tadi saya sudah melihat muncul nih. Bu Intan ini yang mengelola jurnal kita, barangkali ini sangat penting nanti Bu Darmini untuk kedepannya. Maaf Mbak Intan, aku belum sempat bales ya, nanti tak bales ya. Dan semua mahasiswa yang Bu Alif cintai, marilah pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan kenikmatan di hari Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan nanti dari awal sampai akhir, karena kegiatan ini banyak banget hari ini. Saya ada 4 Bu Darmini hari ini, sama-sama jamnya tumpuk-tumpuk. Mudah-mudahan bisa mengikuti semua dan berjalan dengan lancar. Atas semuanya tentu saja atas ridha Allah. Salawat dan salam mari kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita untuk selalu belajar dan belajar dengan iqra-nya ya, yang diterima oleh beliau dari wahyu pertama oleh Allah, dari Allah kepada Rasulullah, itu adalah iqra, termasuk membaca, itu termasuk mengijawantahkan haki, itu mengijawantahkan dari membaca. Mudah-mudahan dari beliau, dari Rasulullah, kita bisa mengikuti apa yang menjadi ajarannya, dan insya Allah kita akan menjadi pengikutnya sampai di akhir zaman. Bu Darmini yang kami hormati, terima kasih atas kesempatannya. Ini PG PAUD mendapatkan kesempatan dari ibu kita Bu Darmini luar biasa, karena tidak semua diberi kesempatan, meskipun insya Allah sosialisasi diberikan kepada siapapun. Kira tidak panjang lebar ya, supaya acara ini bisa segera berjalan, bisa kita dengarkan. Berkaitan dengan Haki, sangat luar biasa, sangat bagus sekali, karena ternyata PG PAUD itu Hakinya sangat banyak Bu Darmini, sehingga
barangkali sangat penting untuk diketahui oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Seperti kemarin saya mengikuti DBK, kemudian saya memang setelah mengikuti DBK itu, loh ini PG PAUD itu punya banyak itu. Saya mohon Bu Darmini untuk bisa memberikan sosialisasi ini di PAUD. Matur nuwun Bu Darmini, saya kira akan lebih jelas kita akan mendengarkan dari beliau apa yang harus disiapkan sejak awal, lalu apa saja yang bisa kita hakikan, kekayaan intelektual apa saja jenisnya, dan apa yang bisa diraih oleh dosen maupun mahasiswa. Saya kira ini sambutan dari saya karena biar waktunya efektif. Sekaligus kami sebagai ketua program studi mengajak semua mahasiswa mari bersama-sama di awal ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo kami serahkan kepada Bu Darmini sebagai pembicara tunggal. Baik, terima kasih Bu Alif atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi tentang kekayaan intelektual yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Sentra HKI. Kepada Ibu Sudarmini, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Alif Mu'arifah PhD, sahabat lama. Sudah sama-sama tua. Ibu Sekprodi dan Bapak Ibu dosen di PG PAUD, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena yang muda-muda tentu saya tidak hafal. Jadi mohon maaf, serta para mahasiswa PG PAUD yang luar biasa. Pada pagi hari ini sangat luar biasa, Bapak Ibu diundang bukan pada jam efektif, tapi pagi-pagi kalau mahasiswa ini membangunkan dari tidur karena weekend dan ini adalah hari masih libur ya. Terima kasih. Ini semua kita lakukan demi kebaikan semua, artinya bahwa informasi ini bisa nanti dimanfaatkan oleh dosen maupun mahasiswa maupun kolaborasi dosen dan mahasiswa yang sekarang ini saya betul-betul galakkan supaya apa? Supaya target pemenuhan untuk capaian kekayaan intelektual baik dosen maupun mahasiswa setiap tahunnya meningkat. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Alif, merespon sangat luar biasa. Jadi Bu Alif itu kemarin jadi peserta di sosialisasi BK, tapi kemudian usul malah mendahului yang lain. Kemudian semalam juga Bu Ani PBI, ayo kapan tempatku, Selasa, Rebo, apa Kamis? Aduh, saya punya jadwal ke Jakarta juga. Tapi ini menandakan bahwa kemauan atau keinginan Bapak Ibu maupun mahasiswa untuk mencatatkan mendapatkan perlindungan hukum dari kekayaan intelektual yang sudah dipunya ini semakin menggeliat lah, semakin ada giroh untuk meningkatkan. Bapak Ibu, sesungguhnya serta para mahasiswa, sesungguhnya kekayaan intelektual itu bukan barang baru bagi Bapak Ibu, hanya kekayaan intelektual yang dicatatkan itu yang mungkin merupakan hal baru. Tapi bagi Universitas Ahmad Dahlan sesungguhnya ini bukan hal baru juga karena Sentra Kekayaan Intelektual itu sudah berdiri 19 Oktober 2011, sudah sangat jauh. Sudah lama, sudah sangat jauh, hanya karena kelembagaannya mungkin yang berbeda. Dulu kelembagaannya itu ya dikatakan kurang mapan lah, karena dia nomaden kemana-mana, menempel, hanya tidak dilembagakan secara resmi dalam kelembagaan struktural, itu menjadi kurang.
kurang begitu banyak diminati oleh Bapak Ibu dosen, padahal ini adalah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kepentingan kita secara pribadi yang dosen maupun mahasiswa maupun untuk kepentingan institusi, baik kepentingan prodi, kepentingan universitas maupun untuk kepentingan fakultas. Jadi PG PAUD ini termasuk mencatatkan, wah ini sepertinya perlu ya, monggo, saya sangat terima kasih kalau direspon. Tanggal 1 September 2020 saya diberikan SK penugasan oleh Bapak Rektor, yang tentu ini menjadikan sesuatu yang bagi saya ya agak impossible untuk saya lakukan. Karena apa? Saya sesungguhnya di LPPM hanya menangani KKN dan yang lainnya di LPPM. Di LPM ketika itu belum LPPM, di LPM, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat. Tidak pernah bersentuhan sama sekali dengan kekayaan intelektual. Bahkan sampai dengan 2019, saya saja kalau mendaftarkan itu titip. Yang muda-muda mendaftarkan, punya titip, punya saya, gitu. Jadi, tapi akhirnya pada 2020 ini saya diberikan tugas. Banyak yang tantangan yang harus saya lakukan, termasuk saya juga pernah mengadakan mengundang rapat para inventor, mengundang rapat para dosen, sosialisasi, itu responnya sangat sedikit, 10% mungkin. Itu pernah saya lakukan pada tahun pertama. Tetapi memang ini bukan salah Bapak Ibu, bukan salah Sivitas, karena memang kelembagaan ini baru, artinya baru dilembagakan, ditempelkan sebagai bidang yang resmi di LPPM. Setahu kita kalau di LPPM kan hanya penelitian, BRI, pengabdian, BPK, kemudian sekarang ada tambah 2, yaitu sentra KI dan BPI, bidang publikasi ilmiah. Bapak Ibu izinkan saya share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi mengulangi bahwa lembaga unit sentra kekayaan intelektual ini sekarang ini posisinya di LPPM dan melengkapi dari yang sudah ada, yaitu bidang riset dan inovasi, bidang publikasi, bidang pengabdian kepada masyarakat dan KKN, dan sentra KI melengkapi di sana. Bukan hal yang mudah untuk kembali memperoleh kepercayaan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa mengelola kekayaan intelektualnya di sentra kekayaan intelektual. Maka saya merangkum dari tugas job description yang diberikan ke kami, sesungguhnya intinya tugas yang harus kami sandang pada tahun ke 4 tahun ini, mulai dari 1 September 2024 sampai Februari 2021 September sampai Februari 2024 ini tidak ada 4 tahun, yaitu dalam rangka untuk melakukan pelayanan terhadap sivitas akademika. Jadi dosen mahasiswa, kolaborasi dosen mahasiswa maupun antar mahasiswa maupun antar dosen itu semuanya jadi satu untuk pelayanan kekayaan intelektual di sentra KI. Kalau pada tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu itu mendaftarkan di mana-mana, dan sekarang itu baru teridentifikasi ketika kami melakukan komunikasi lebih banyak. Ada yang didaftarkan di Anwil,
Memang ada pelayanan di sana. Kanwil Kemenkumham DIY. Ada yang didaftarkan di UMY karena bersamaan kolaborasi dengan UMY, ada yang didaftarkan di UGM karena kebetulan statusnya ketika itu menjadi mahasiswa UGM dan seterusnya. Yang itu sekarang menumpuk menjadi banyak permasalahan yang kami harus selesaikan. Karena Bapak Ibu tahunya bahwa mereka mendaftarkan kemana-mana itu ketika tidak ada kejelasan tentang status dari kekayaan intelektual yang didaftarkan, ini minus hak cipta ya, kalau hak cipta mudah, itu mereka menuntut pada kami untuk ya ini punya saya gimana dan seterusnya, sehingga banyak yang harus diselesaikan kecuali memang melaksanakan tugas utama kami, yaitu pengajuan permohonan KI. Jadi untuk siapa saja, sivitas dosen, kolaborasi dosen, mahasiswa, kolaborasi mahasiswa, maupun kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua yaitu kami melayani konsultasi tentang dasar KI tentu. Misalnya ada Bapak Ibu yang kurang jelas atau Bapak Ibu prodi, anggota prodi, unit mahasiswa, misalnya unit pelayanan, bukan pelayanan ya, unit di tingkat universitas seperti Bimawa dan seterusnya, kami mengadakan membuka untuk konsultasi terkait dengan berbagai hal terkait dengan kekayaan intelektual. Kemudian tugas kami yang ketiga yaitu penyediaan data kekayaan intelektual sivitas akademika. Sehingga pada tahun ini, tahun 2021 ketika Desember itu Bimawa itu tinggal pesan ke kami berapa mahasiswa yang sudah mencatatkan kekayaan intelektualnya di sentra kekayaan intelektual kami. Itu tinggal minta termasuk pelayanan prodi untuk akreditasi, untuk AMI, dan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, itu Bapak Ibu bisa mengajukan ke kami karena memang itu tugas kami. Kalau ini sementara ini memang data yang di kami itu berada dalam posisi pembenahan. Karena ketika saya diberi tugas tahun 2020 September itu kami memang baru mengumpulkan data yang sudah masuk di sentra kekayaan intelektual dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Tapi kami ya agak kesulitan karena yang memegang juga berganti-ganti, kantornya juga nomaden, terus kemudian bukan tidak ada yang bertanggung jawab ya, tetapi terkait dengan data ini betul-betul pusing saya, sehingga saya hanya seadanya menemukan data yang kami kemudian susun sehingga ada data yang ada di kami itu sekitar 2018, 2019, 20 sampai dengan 21. Kalau 20, 21 sudah full. Artinya Bapak Ibu misalnya ada yang kehilangan sertifikat saja kami masih bisa melayani karena semua layanan yang kami berikan dan tercatat di kami, semua sertifikat kita catatkan atau kami dokumentasikan. Karena saya rasa bahwa itu adalah hal yang sangat penting bagi Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa. Nah, sebelum sampai ke materi bahwa kekayaan intelektual itu apa saja, mungkin saya beri pengantar sedikit bahwa selama ini yang kita kenal kekayaan intelektual terkait dengan layanan di sentra KI itu hak cipta yang paling laris. Karena apa? Karena memang itu yang paling mudah diakses, kecuali itu memang hak cipta ini tidak membutuhkan syarat yang terlalu tinggi, tidak tidak mempunyai spesifikasi, dan bahkan kita sangat luas sekali. Nanti bisa kita lihat apa saja yang bisa didaftarkan sebagai hak cipta. Kemudian ada paten.
paten ini ada syarat-syarat tertentu dan biasanya memang paten ini berisi invensi, kemudian menyelesaikan permasalahan dan biasanya berkutat di bidang teknologi yang ini tentu saja tidak mudah untuk teman-teman atau mahasiswa yang berada di kelompok sosial humaniora seperti prodi saya juga, kecuali dengan cara kolaborasi dengan program studi yang lain. Yang ketiga, desain industri, demikian juga. Tapi mungkin kalau desain industri ini bisa jadi lebih ringan dibandingkan dengan paten, karena ini paten yang paling sulit. Kemudian merek termasuk kami sudah membuka merek pada tahun 22 ini dan sudah terdaftar 3 adalah merek dari Bapak Ibu yang sudah mengusulkan paten dan siap ke komersialisasi, itu mereknya didaftarkan ke kami. Cukup lama, 1,5 tahun dan biayanya juga cukup mahal. Tapi lebih mahal paten. Kemudian yang lain selain itu ada rahasia dagang, ada DTLST, jadi desain tata letak sirkuit terpadu, ada indikasi geografis itu komunal, jadi kekayaan intelektual komunal. Kemudian yang terakhir adalah varietas tanaman, perlindungan varietas tanaman. Nah, yang baru dilaksanakan atau baru diselenggarakan pelayanannya di UAD, di sentra KIUAD ini ada hak cipta, yang ini lebih dikenal HKI, padahal sesungguhnya kekayaan intelektual itu ada 8. Jadi yang hak cipta ini yang lebih dikenal sebagai HKI. Hak cipta, kemudian paten, desain industri, dan merek. Kita baru 4. Mungkin tahun depan kita merambah 1 lagi, yaitu indikasi geografis. Walaupun indikasi geografis ini yang mengajukan itu harus masyarakat karena komunal. Begitu. Berikutnya mari kita lihat. Ini saya sampaikan bukan berarti apa-apa, tapi saya sampaikan berdasarkan data yang ada di kami dan mohon dijadikan sebagai motivasi pemicu supaya tahun depan tentu lebih tinggi lagi. Apalagi yang kolaborasi mahasiswa maupun kolaborasi mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa, karena Bimawa itu untuk supaya kita berada di rank tinggi atau ranking yang cukup lumayan, pemenuhan kekayaan intelektual yang harus dicapai oleh mahasiswa itu sekitar 5-10%. Alhamdulillah pada 2021 itu kami bisa mencatatkan kekayaan intelektual yang mahasiswa itu lebih sudah mencapai 5%, tetapi tentu tahun besok harus ditingkatkan lagi terkait dengan ini. Bahkan mahasiswa tidak hanya hak cipta, tapi ada desain industri, ada paten, karena kebetulan mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang terlibat aktif di dalam PKM. Bahkan ada 1 hibah PKM yang menghasilkan kekayaan intelektual sampai 7 kekayaan intelektual yang didaftarkan ke kami. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya dampak dari pencatatan ini menghasilkan atau berdampak pada banyak pihak, termasuk di kegiatan di pemeringkatan mahasiswa secara nasional, yaitu SIMKATMAWA. Tentu bukan KI saja, tapi ada faktor-faktor yang lain, termasuk prosiding mahasiswa dan seterusnya. Tetapi KI yang selama ini belum mencatatkan bisa mencapai nilai tertinggi, akhirnya bisa tercapai tahun ini. Dan alhamdulillah memang ranking SIMKATMAWA UAD itu naik cukup pesat. Sekarang ada pada hitungan belas rankingnya dibandingkan dengan tahun lalu masih di atas 20. Nah, ini capaian yang bisa kita sampaikan berdasarkan data di kami cukup tinggi pada tahun 2021 ini penuh ya, tahun 2021 itu karena dari Januari sampai Desember. Lumayan tinggi 35, tapi tentu masih ada yang tinggi lagi.
tetapi juga ada yang prodinya itu masih 0. Jadi Bapak Ibu itu sudah luar biasa, sudah mencatatkan 35 di 1 tahun. Sekarang tentu nanti bisa dihitung Bu Ali, Bu Hastuti, misalnya mahasiswa PG PAUD ada 1.000, maka minimal yang harus mahasiswa mencatatkan kekayaan intelektual minimal 5%, 5-10%. Jadi ini bisa dari mana? Bisa dirancang mulai sekarang, semester genap, kira-kira luaran dari skripsi bisa dicapai berapa, luaran dari mata kuliah bisa dicapai berapa. Begitu saya rasa dihitung per tahun, sehingga nanti Bapak Ibu dari Prodi bisa menyampaikan ke kami kebutuhannya berapa untuk setiap tahunnya untuk memenuhi, supaya bisa memenuhi capaian yang diinginkan oleh universitas terkait dengan kegiatan mahasiswa. Kalau kegiatan dosen saya rasa Bapak Ibu sudah mulai perlu sekarang, karena BKD sekarang juga harus ada buktinya, dan hitungannya per semester. Nah, itu salah satunya adalah Bapak Ibu bisa melakukan pencatatan itu secara rutin. Kalau kemarin itu dikesampingkan, misalnya membimbing mahasiswa, luarannya media, dan itu Bapak Ibu selama Bapak Ibu punya campur tangan di sana, Bapak Ibu bisa juga mencantumkan tidak hanya nama mahasiswa juga, tetapi nama pembimbingnya, sehingga nama mahasiswa bisa di nomor pertama, dan pembimbingnya bisa di nomor kedua, dan ini saya rasa menguntungkan semuanya. Bisa digunakan oleh mahasiswa dan bisa digunakan oleh dosen untuk kepentingan prodi, untuk kepentingan akreditasi, dan seterusnya. Monggo, ini capaiannya dalam 2 bulan, mohon maaf, ini berdasarkan data yang ada di kami. Kemudian kalau secara keseluruhan di hak cipta yang universitas, Bapak Ibu di 221 mencatatkan 35, sementara di tingkat universitas ini sekian. Jadi masih di bawah, saya rasa masih di bawah dari 5%. Kemudian ini peningkatan. Ini datanya pun ini bukan berarti jumlahnya sekian. Data yang bisa saya kumpulkan itu yang sebelum 2020 itu sekian. Saya September 2020 masuk dan itu bisa merapikan data, mengumpulkan data sehingga ada sekian. Ini hak cipta. Nah, kemudian ini menjadi sangat tinggi di 221, dan ini sampai dengan Februari 2 bulan ini sudah 171. Artinya insya Allah lah kita nanti bisa di atas tahun yang sebelumnya. Kalau secara keseluruhan memang sekitar 1.300 sekian, tapi untuk semua KI. Kalau ini kebetulan yang hak cipta saja. Ini yang lain. Nah, capaian kekayaan intelektual yang lain. Setiap September saya budayakan untuk melaporkan capaian mulai setiap September, betul. Mulai 1 September tahun sebelumnya sampai dengan Agustus tahun sekarang itu saya laporkan ke pimpinan, terutama yang biasanya pimpinan langsung, kecuali kepala LPPM yaitu Bapak Wakil Rektor bidang akademik, untuk kita evaluasi bersama. Termasuk ketika kita kemarin mengevaluasi ternyata pelayanannya harus ditambah, maka saya buka untuk merek. Kemudian paten granted yang awalnya hanya 1, kita sekarang sudah mempunyai 15 granted tersertifikat. Kemudian untuk pencatatan kita sudah mulai cukup banyak juga, 2 bulan itu ada 6. Di tahun 2022, kemudian di 2021 itu bisa mencatatkan ada 37. Ini 14 yang keluar di 2021, tapi di 2020 itu sudah ada 1. Jadi sekarang kita punya
15 dan 4 dalam posisi sudah selesai pemeriksaan. Jadi kalau keluar semua, insya Allah 20 bisa ditambahkan sebagai hasil dari program mediasi yang kita lakukan dengan DJKI. Dan sekarang ini sudah ada yang siap diperiksa, sudah cukup banyak juga, ada sekitar 12, kemudian yang hasil workshop dan redrafting itu kita prediksikan sekitar 50 bisa kita capai pada tahun ini. Memang ya agak tidak mudah, tapi bagaimanapun juga ini akan memberikan support besar untuk kepentingan universitas, terutama adalah akreditasi. Nah, mari kita lihat sesungguhnya kekayaan intelektual itu apa. Mari kita cermati. Kekayaan intelektual itu sesungguhnya bukan hal yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja kita punya sepatu, itu ada merek. Nah, ini juga perlindungan kekayaan intelektual. Terus kemudian desain ininya, motif ini juga kekayaan intelektual yang disebut desain industri. Gawe misalnya, kita bisa mendapatkan ada mereknya ini, kemudian ada desain industrinya terkait dengan bentuk fisiknya, kemudian di isinya itu ada hak cipta terkait dengan aplikasi ringtone misalnya, itu hak cipta, kemudian terkait dengan teknologi kamera itu paten. Jadi ini saja mengandung sekian banyak kekayaan intelektual. Hanya kadang kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu membutuhkan memang kekayaan intelektual. Nah, mengapa kemudian perlu dicatatkan? Nah, ini mengapa perlu dicatatkan? Karena apa? Tentu kekayaan intelektual ini karena merupakan yang boleh dilindungi atau yang harus dilindungi bahkan, maka itu kita catatkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekayaan intelektual yang kita hasilkan itu dengan mudah digunakan oleh pihak lain tanpa seizin kita. Bahkan sekarang saja banyak sekali kasus terkait dengan misalnya cover lagu. Itu sekarang tidak boleh asal saja kita. Karena begitu kita asal saja, itu kita akan kena. Maka sering mahasiswa saya ingatkan, yuk kalau membuat video yang kemudian video itu dipublish, itu hati-hati ketika menggunakan lagu orang lain, karena walaupun kadang itu kan publish-nya kan bukan publish yang dimonet ya, artinya diniagakan, tetapi kita juga harus berhati-hati juga daripada kita bermasalah, karena sekarang bisa kasus yang sederhana saja. Ada sebuah sekolah itu memesan ke garmen seragam batik. Nah, oleh garmen itu karena dia tidak hanya membuat bajunya, tapi dia membuat kainnya juga, artinya memproduk kainnya, dibuatlah desain oleh garmen itu. Setelah dibuat desain, disetujui, dipesanlah sekian ratus baju hem. Pada tahun berikutnya, karena tidak paham, sekolah itu coba membandingkan, membawa baju yang lama dulu dipesan itu, membandingkannya dengan yang lain, dengan perusahaan garmen yang lain. Nah, dia dapat lebih murah, kemudian dicobalah dia untuk nego dengan membuat seperti ini dengan lebih murah, akhirnya berpindahlah pesan. Tapi apa yang terjadi?
Garmen kedua dituntut oleh garmen pertama karena garmen pertama dia sudah daftarkan desain yang sudah disepakati itu sebagai kekayaan intelektual yang dia punya. Karena memang yang mendaftarkan garmen yang pertama, akhirnya terjadilah persengketaan dan ini terjadi di Bandung. Sederhana sekali sepertinya, tetapi karena orang tidak paham bahwa kekayaan intelektual itu ketika dimintakan perlindungan itu akan lebih aman. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya buku kok tiba-tiba Bapak Ibu tidak menjual kok di shopping center banyak. Oh, Bapak Ibu bisa melaporkan dan ada sekarang di Polda itu pelaporan yang khusus ini. Saya lupa namanya. Saya pernah dapatkan penjelasan tentang ini. Itu jadi melindungi kita. Nah, pemahaman bentuk perlindungan HKI atas hasil karya dan kreasi itu dipilah menjadi dua. Deklaratif hak cipta itu berkewajiban untuk mempublikasikan karya ciptaan. Sementara yang konstitutif, paten, desain industri, dan merek itu tidak boleh dipublikasikan sebelum didaftarkan. Didaftarkan dulu, baru kemudian dipublikasi. Jadi Bapak Ibu, ini pengalaman untuk Bapak Ibu dosen. Misalnya, Bapak Ibu dosen penelitian riset punya dua luaran. Yang satu luaran publikasi, yang kedua luaran selain hak cipta. Entah paten, entah desain industri, entah merek. Maka Bapak Ibu sebaiknya mendaftarkan paten, desain industri atau merek dulu sebelum Bapak Ibu buka semuanya untuk dipublish. Jadi tidak boleh dipublish semua atau memang dipilah. Sebagian data digunakan untuk publikasi, sebagian data digunakan untuk yang lain, sehingga nanti tidak terjadi ketika paten, desain industri atau merek Bapak Ibu diperiksa, oh ternyata sudah ada pembandingnya dan ini sudah dipublish jauh sebelum ini didaftarkan, maka secara umum ketika sudah dipublish itu menjadi milik umum. Artinya Bapak Ibu tidak bisa memproteksi itu sebagai milik pribadi. Nah, kenapa KI perlu dipayungi perlindungan berbasis hukum? Kekayaan intelektual perlu dipayungi perlindungan berbasis hukum agar kepemilikan kekayaan intelektual terproteksi dan sah dicatatkan oleh negara. Kalau pencatatan hak cipta ya ada bukti pencatatannya, sertifikat yang kita sebut sertifikat itu. Jika suatu saat terjadi plagiasi atau penyalahgunaan oleh pihak lain, maka sudah ada payung hukum yang melindungi kekayaan intelektual tersebut. Maka sering terjadi merek kemarin belum lama ya terkait dengan nama ya. Terkait dengan nama ketika itu dianggap sebagai logo atau nama yang warkop belum lama ini kan ada ribut kan, ada terjadi keributan terkait dengan penggunaan kata warkop. Nah, kita lihat kekayaan intelektual yang pertama. Kekayaan intelektual yang pertama yaitu hak cipta yang sering sangat familiar Bapak Ibu menyebutnya sebagai HKI. Para mahasiswa juga HKI. Bu, kita mau catatkan HKI, hak kekayaan intelektual. Sesungguhnya tidak hanya satu sih, banyak hak kekayaan intelektual itu, tapi ya yang dikenal mungkin ini adalah apa ya? Yang paling banyak ragamnya, hak cipta, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasi. Jadi ada wujudnya kalau hak cipta. Kalau paten itu boleh ide, tetapi kalau hak cipta harus ada wujudnya. Objek perlindungannya apa saja? Bisa buku dan karya tulis, musik dan lagu, karya seni rupa, fotografi, audiovisual, drama dan koreografi, program komputer, dan lain-lain. Ini yang masih terjadi silang sengketa. Jadi inginnya kita itu dipatenkan, tetapi
oleh DJKI itu masih dikelompokkan dalam kelompok hak cipta. Karena salah satu alasannya adalah program komputer itu sangat dinamis sehingga kalaupun nanti dimasukkan katanya revisi undang-undang paten itu akan diubah pada tahun ini, tentu mungkin ada perubahan terkait dengan aplikasi program komputer dan aplikasinya. Mungkin akan ada syarat-syarat tertentu mana program komputer yang bisa dicatatkan sebagai paten dan mana yang tidak. Ini yang teman-teman di teknik informatika itu kadang komplain, kenapa nggak bisa dicatatkan? Lah ya, syaratnya memang tidak terpenuhi di sana. Program komputer itu hanya di hak cipta, bukan di paten. Jadi saya berharap setelah Bapak Ibu dan para mahasiswa mengetahui tentang objek perlindungan hak cipta, tidak ada lagi yang menyampaikan, Bu, bagaimana kalau buku saya dipatenkan, bagaimana kalau desain batik saya dipatenkan, bagaimana kalau hasil fotografi atau lagu saya dipatenkan. Memang tidak bisa karena memang kelompoknya bukan di kelompok yang paten, tapi kelompoknya adalah di hak cipta. Kalau Bapak Ibu ingin melihat ini semua ragamnya apa, Bapak Ibu bisa melihat membuka ini. HKI UAD ACID pencatatan hak cipta. Mari kita intip. Lemot ya. Nah, ini di sini di web kami. Ini pertama Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini yang karya tulis saja ada 42 item. Belum yang karya seni, belum yang komposisi musik, belum, banyak sekali yang bisa dilihat di sini. Nah, Bapak Ibu atau para mahasiswa kalau mencatatkan hak cipta, lihatlah kategori ini. Jadi misalnya itu buku mewarnai karena buku untuk media anak-anak pembelajaran anti korupsi untuk TK, bentuknya adalah buku mewarnai, misal ya, berarti bunyinya adalah karya tulis, subjenisnya buku mewarnai. Nah, ini sering tidak dipahami oleh mahasiswa bahwa ternyata ini harus sinkron di setiap yang dituliskan, kan ada formulir, ada pernyataan, ada pengalihan, itu penulisan untuk jenisnya harus sama. Kalau tidak sama, itu menyulitkan kami karena kami harus merevisi. Padahal form-form yang sudah masuk ke kami itu kan dalam bentuk sudah scan, artinya sudah fake harusnya. Nah, ini mohon diperhatikan betul-betul supaya apa? Supaya betul penulisannya. Nanti di belakang juga akan saya cantumkan terkait dengan ini kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan untuk pengajuan hak cipta. Nah, berikutnya mari kita lihat ini yang familiar sekali ya, contohnya di mana-mana di buku kekayaan intelektual terkait dengan sedotan. Sedotan itu kan sesuatu yang bukan jauh dari kita. Ininya bermacam-macam ya bahannya. Ada perubahan pembaruan. Dulu yang sedotan itu hanya bisa lurus satu arah saja, tapi kemudian sekarang bisa lebih fleksibel sehingga kita kalau penderita atau sakit itu kita bisa sambil minum sambil tidur karena ulir ini memudahkan kita, ulir. Nah, sepeda yang dulu itu besar dan rekah ya kalau dibawa, sekarang ada teknologi dengan sepeda lipat sehingga ketika kita membawa itu kita bisa dengan mudah kemana-mana. Nah, sedotan fleksibel dan sepeda lipat adalah contoh bagaimana teknologi bisa memberikan solusi dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Berawal dari ide, kemudian menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya,
untuk memecahkan masalah. Ini yang disebut invensi. Invensi ini yang nanti merupakan syarat bagi kekayaan intelektual yang akan dicatatkan sebagai paten. Jadi kuncinya memberikan solusi, kemudian berawal dari ide, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, artinya novelty atau kebaruan untuk pemecahan masalah, dan di bidang teknologi. Ini bagaimana teknologi. Makanya tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sangat mungkin, tetapi silakan Bapak Ibu kolaborasi dengan yang lain. Kolaborasi dengan yang lain. Yang selama ini ada, yang selama ini memungkinkan memang eksak. Seperti fisika, biologi, dan FKIP sudah ada, yaitu PBio. PBio itu sudah menghasilkan 1 paten granted yang keluar 2021 atas kolaborasi PBio dengan biologi murni di FAS. Itu sudah lumayan di FKIP ada. Yang sekarang tercatat juga ada beberapa teman-teman di FKIP, tetapi tetap kolaborasi dengan fakultas dan prodi lain. Monggo silakan Bapak Ibu bergandeng dengan teman yang lain yang memungkinkan untuk punya satu prodi, itu ada yang mendaftarkan diri sebagai inventor. Paten itu apa? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu invensi. Invensi tadi ya ada beberapa syarat ya, atas hasil invensinya di bidang teknologi. Nah itu ada 2, yaitu paten dan paten sederhana. Yang paten itu disyaratkan 2 klaim. Jadi klaim itu adalah sesuatu yang dimintakan perlindungan itu. Jenis klaimnya bisa produk maupun proses, tetapi kalau paten sederhana disyaratkan 1 klaim saja, dan jenis klaimnya bisa pengembangan dan penyempurnaan klaim proses dan klaim produk sebelumnya. Misal ya, Bapak Ibu kan berhadapan dengan anak-anak PAUD ya. Mungkin anak-anak PAUD tidak semuanya normal, tapi ada anak PAUD yang mempunyai keterbatasan. Bagaimana keterbatasan itu bisa diberikan solusi? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya ide, tolong komunikasikan dengan teman-teman yang di PVTO, PVTE, di teknik elektro, di fisika, di yang lain. Barangkali ini bisa ketemu, kemudian menemukan sesuatu yang ide itu bisa terdeskripsikan dalam satu produk yang itu produknya adalah membantu. Tentu tidak lupa Bapak Ibu harus melakukan penelusuran paten. Di web sudah disajikan di sana beberapa web yang Bapak Ibu bisa melakukan penelusuran. Seperti ketika kita melakukan atau mencari penelitian relevan kalau kita mengajukan atau membuat proposal penelitian. Mbak Dini bisa presensinya sudah bisa di-share? Sudah di-share, Bu. Oh, sudah. Bapak Ibu, monggo mahasiswa, berdasarkan presensi itu nanti kami akan membuatkan e-sertifikat dan akan dikumpulkan akan dikirimkan berdasarkan email yang Bapak Ibu tulis serta mahasiswa tulis di sana. Nah, kembali lagi ke paten. Kalau paten itu perlindungannya 20 tahun. Kalau paten sederhana ini perlindungannya 10 tahun. Tetapi tentu ya lama ya Bapak Ibu, karena proses paten ini paling cepat itu 54 bulan. Lama banget, iya. Kemudian kalau ini memang sekitar 12-18, tapi kenyataannya itu tidak seperti yang dituliskan. Sekarang ini bulan-bulan terakhir ini ada
perbaikan sistem di sistem e-Proline. Jadi ada sistem yang dipakai oleh DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terkait dengan pencatatan kekayaan intelektual itu namanya sistemnya e-Proline. Jadi Bapak Ibu tidak usah akses ke e-Proline sendiri, akun yang dipakai untuk akses nanti kami, yaitu sentra, untuk kemudian mendaftarkan punya Bapak Ibu. Jadi tidak usah membuat akun sendiri. Itu mengalami permasalahan kemarin dan beberapa hari ini juga yang paten itu tidak bisa diakses karena memang baru ada perbaikan maintenance terkait dengan program e-Proline. Nah, sesungguhnya potensi di Universitas Ahmad Dahlan itu sangat-sangat besar. Ketika saya masuk, saya kaget loh. Ada 50 di catatan DJKI, di catatan PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, itu ada 50-an pendaftaran paten yang statusnya tidak bergerak sama sekali. Saya tidak tahu, saya juga baru belajar ketika itu. Karena apa? Karena memang bidang ini memang harus betul-betul dicermati, diikuti, karena setiap kali pendaftaran, komunikasi yang kita lakukan itu betul-betul harus intensif. Di sana ada direktur paten sendiri, direktur hak cipta sendiri, direktur kerjasama sendiri di bawah DJKI. Jadi kita harus berkomunikasi dengan banyak pihak supaya kegiatan pencatatan yang dilakukan dosen ini berhasil. Artinya sampai dengan selesai. Kalau paten ya tidak hanya dicatatkan, tapi sampai dengan pernyataan, pemenuhan formalitas, pengumuman, kemudian pemeriksaan substantif 1, substantif 2, pelayanan teknis, kemudian baru pengumuman yang terakhir yaitu diberi paten atau tidak diberi paten. Seperti itu. Jadi prosesnya lama. Ini objek perlindungannya, bisa produk, bisa proses, bisa penyempurnaan produk dan proses. Saya rasa mungkin kita lewat saja ya. Kemudian yang ketiga yaitu desain industri. Bapak Ibu sering melihat ini dijual begitu saja, kalau ini dijual tetapi ada bungkusnya. Kemudian ini juga kursi, ini juga kursi. Tapi kursi yang ini dianggap lebih estetis dibandingkan dengan kursi yang ini. Nah, desain produk kursi dan desain kemasan pisang adalah contoh kekayaan intelektual yang dilindungi dalam desain industri. Jadi desain industri. Desain produk atau kemasan yang bagus bisa menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membeli produk tersebut. Tentu. Nah, ini pencatatannya sekitar 7 bulan yang paling cepat dan juga tidak mahal, cukup murah dibandingkan dengan paten maupun merek. Nah, macam-macam, ada desain keseluruhan, ada desain parsial, ada desain seperangkat. Misalnya meja kursi atau kitchen set itu seperangkat namanya. Kalau sebagian misalnya kalau ban ya hanya batik kok bukan batik contohnya ada desain yang di ban itu loh. Jadi batikannya itu loh. Itu bisa sebagian, kemudian kalau keseluruhan ya misalnya ban ya 1 ban itu penuh. Nah, ini bisa komposisi warna yang didaftarkan, bisa komposisi, bisa bentuk, bisa konfigurasi, kemudian bisa komposisi garis. Ini itu bisa diakses siapa saja, Bu, bisa. Dan ini biasanya paten itu produknya sekaligus daftarnya desain industri ya. Kalau kami di tempat kami di sentra itu kami sarankan begitu. Nanti kira-kira memang sudah komersialisasi maka dia dilengkapi dengan merek. Itu jadi 3. Nah, ini beberapa yang ada di catatan kami terkait dengan hak cipta.
Kalau program komputer itu biasanya buku manual atau ininya ini bisa yang dicatatkan sebagai apa ya? Sebagai karya, mewakili karya. Kemudian ini, nah ini sekarang banyak kita kritisi terkait dengan ini. Saya berharap kalau penelitian dosen minimal ya ini apa poster lah sehingga bisa terbaca. Kalau poster kan ada berbagai ragam ya yang harus dijelaskan, tidak hanya seperti ini saja, tapi poster bentuknya itu lebih. Dan ini sekarang sudah mulai kita ketati untuk supaya terutama yang mahasiswa luaran KKN, luaran PLP, luaran ini, yang lain, kegiatan yang lain sudah mulai kita cermati. Walaupun boleh sih boleh, tapi saya mungkin akan melihat apa ya, produk-produk itu lebih produk-produk yang bisa keterbacaannya tinggi. Ini juga, oh juga. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan penulisan judul, jenis karya, di formulir, di surat pengalihan, dan di surat pernyataan yang tidak sinkron. Nih, jadi kalau di sini karya tulis, buku pelajaran, nah ini juga di sini juga karya tulis, buku pelajaran. Nih, nah ini juga, nah ini berbeda-beda. Nah, ini yang sering dikembalikan. Dikembalikan karena memang ya harus sinkron, yang ditulis di formulir, yang ditulis di surat pernyataan dan di pengalihan itu harus sama tulisannya. Kalau misalnya buku tulis subjenis buku pelajaran ya di sini berupa karya tulis sub buku pelajaran, ini juga kalaupun pakai judulnya ya judulnya harus sama. Begitu. Kadang judulnya saja tidak sama, itu sering yang terjadi dan itu akan menyulitkan kami karena kami harus mengembalikan dan Bapak Ibu dosen maupun saudara harus memperbaiki dan harus mengembalikan ke kami, itu kan butuh waktu. Tapi kalau sekali Bapak Ibu masuk dan sekali formnya betul, baik itu formulir pencatatan hak cipta, surat pernyataan maupun pengalihan, pasti Bapak Ibu akan segera diunggah. Kalau Bapak Ibu menggunakan subsidi, langsung Bapak Ibu tinggal tunggu sertifikatnya dikirim melalui email. Tapi kalau Bapak Ibu harus salah, harus bolak-balik, kita harus TikTok untuk beremail dengan Bapak Ibu maupun para mahasiswa. Yang ini akan lebih menyulitkan lagi kalau Bapak Ibu deadline akhir maupun para mahasiswa juga begitu. Kadang kalau dia sudah kepepet komentarnya, apa sih susahnya membuat sertifikat? Nah, yang membuat sertifikat kan bukan kami. Kami menunggu sertifikat di Jakarta. Dan itu pun sekarang prosesnya mudah. Jadi mohon dipahami. Jadi kalau memang belum fix itu, monggo silakan dikomunikasikan ke kami dulu, tidak apa-apa, dicek dulu, tidak apa-apa. Kalaupun ada perbaikan, ya Bapak Ibu maupun mahasiswa harus segera mengoreksi dan segera mengembalikan. Kalau menggunakan subsidi, Bapak Ibu tidak ditagih. Kalau tidak menggunakan subsidi, para mahasiswa misalnya, ya silakan segera perhatikan kalau ada kode billing yang harus bayar, ya silakan segera dibayar dan kode billingnya, kode pembayarannya kembalikan ke kami supaya cepat kami proses berikutnya. Jadi kadang yang menjadikan lama itu terjadi komunikasi, yang komunikasi ini responnya menjadi lama. Walaupun kami sangat punya keterbatasan.
Kami melayani seluruh UAD dengan jumlah mahasiswa ribuan. Kecuali itu dosennya juga banyak, 700-an. Ketika unggahan rame, itu misalnya sekarang ini posisinya unggahan rame, sehari itu bisa 60. Nah itu tentu kadang pengiriman sertifikat itu menjadi agak lambat sedikit, apalagi kalau sekarang ini lockdown, stafnya baru isoman dan seterusnya. Kami masih berusaha untuk unggah, untuk membayar. Jadi ada pembagian tugas, siapa yang harus unggah ke IPRO lain, siapa yang harus membayar, kemudian siapa yang harus mengirim. Tapi kan tetap mempunyai keterbatasan ketika kita tidak bisa komunikasi. Kalau di satu tempat itu komunikasinya akan menjadi mudah, begitu Bapak Ibu. Kemudian ini pencatatan hak cipta itu syaratnya ini KTP seluruh pencipta, formulir pencatatan hak cipta, surat pengalian, surat penyataan, dan lampiran hak cipta. Untuk lampiran hak cipta itu juga ada apa maksudnya? Ada Kriterianya. Misalnya harus ukurannya seberapa, misalnya program komputer itu tidak harus programnya, tapi mungkin bisa manual, buku manualnya saja sebagai bukti itu boleh. Kemudian nih, kalau di situ namanya ada 3 orang mahasiswa dan 1 dosen, maka bagaimana menuliskannya? Ya monggo diurutkan satu-satu. Dan semuanya harus lengkap sekarang dengan menuliskan prodi. Nah ini mungkin ada yang, kenapa harus dituliskan prodi Bapak Ibu? Kami tidak secara otomatis mengetahui prodi Bapak Ibu. Padahal nanti di database kami, panjenengan para mahasiswa itu didaftarkan atas nama prodi, sehingga ketika nanti kita minta prodi tertentu itu akan keluar. Kalau misalnya saya kolaborasi, ya nama panjenengan, hak cipta panjenengan bisa dipanggil dari prodi A dan bisa dipanggil dari prodi B karena semuanya menggunakan. Satu. Yang kedua, mengapa ini alamatnya seperti ini sampai lengkap? Kalau tidak lengkap seperti ini, dikembalikan oleh DJKI sampai ke kode pos sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Misalnya KTP-nya yang satu nggak ada, tidak bisa juga, harus semuanya ada. Ini nama penciptanya, alamat lengkap dengan kode pos, sekarang ada prodinya supaya prodi ini bisa merekam, kemudian jenis karya cipta dan subnya, kemudian penjelasan singkat mengenai karya cipta ini cukup pendek saja, 1 paragraf, 2-3 kalimat pendek saja, kemudian kota publikasi dan tanggal publikasi. Kemudian yang surat pengalian hak cipta, nama yang di depan urutannya harus sama dengan urutan yang di sini. Nama juga lengkap dengan kode pos. Sekali lagi lengkap dengan kode pos. Ini harus sama dengan yang dituliskan di formulir. Nah, untuk pengaturan surat pengalihan ini, Bapak Ibu, kalau penulisnya, penciptanya, maaf, lebih dari 1 orang, maka pengaturannya adalah seperti ini. Kita gunakan meterai bukan digital 10.000, dan ini tidak usah sampai ke kami, yang sampai ke kami kan hanya scan saja. Ini ditandatangani, kalau penciptanya 10 orang berarti meterainya ada 3, 4, 4, 2. Gitu. Terus kemudian yang tanda tangan ini dikosongkan saja. Dikosongkan saja karena
nanti kami akan membubuhkan, saya mewakili Universitas Ahmad Dahlan membubuhkan tanda tangan itu secara digital. Jadi Bapak Ibu atau mahasiswa tidak usah mencari Ibu untuk tanda tangan, tapi cukup kalau ini sudah lengkap sekali lagi di-scan dan dikirimkan ke kami. Terus kemudian yang berikutnya, yang pernyataan, ini tolong sebelum Bapak Ibu mengirimkan, Bapak Ibu membaca inilah. Saya kan hanya mewakili Bapak Ibu terkait dengan pernyataan ini. Tetapi Bapak Ibu juga membaca ini, bahwa yang tercantum di sini ini harus Bapak Ibu betul-betul Bapak Ibu pahami informasinya. Jangan asal saja. Dan semua ini bisa Bapak Ibu akses, bisa saudara-saudara akses di web kami, surat pernyataan, pengalihan, formulir, semuanya bisa diakses. Ada tata cara pengisiannya, juga ada template-nya juga. Seperti itu. Jadi ikuti saja template, tidak usah kreatif. Terkait dengan pengajuan KI ini tidak boleh kreatif, semua disampaikan dan diberikan contohnya di Proline dan kami unduh juga, kami buatkan template-nya untuk Bapak Ibu dan untuk saudara semua. Jadi tidak usah kreatif. Memang tidak dibutuhkan kreativitas di sana, yang dibutuhkan adalah pas sesuai dengan porsi yang diinginkan. Nah, sekarang yang perlu diatur berikutnya adalah terkait bagaimana cara kami mengatur terkait dengan pengajuan hak cipta untuk kolaborasi antara dosen dan mahasiswa untuk luaran mata kuliah, program macam-macam program, termasuk untuk tugas akhir. Bapak Ibu membimbing skripsi, Bapak Ibu pengampu mata kuliah maupun pendamping program-program tertentu, silahkan komunikasikan ke kami jika Bapak Ibu berkeinginan untuk mengajukan kekayaan intelektual sebagai pengajuan sebagai luaran dari program Bapak Ibu. Lebih awal lebih baik. Misalnya sekarang ini semester genap, kira-kira mata kuliah apa saja yang targetnya sampai di sana. Minimal ketika akan mengajukan, Bapak Ibu memberitahukan ke kami terkait dengan ini. Ini tentu prodi yang bertanggung jawab ya. Kemudian terkait dengan tugas akhir, ini Bapak Ibu juga sebagai pembimbing boleh memberikan hak Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan punya hak subsidi ya kepada mahasiswa, tapi misalnya habis, ya monggo silahkan dicarikan dicarikan solusi. Kalau memang Bapak Ibu atau Bu Kaprodi dan Bu Sekprodi itu berkenan untuk ini bagus, silahkan rekomendasi untuk menggunakan subsidi. Atau mungkin silahkan diatur dengan IKA, disesuaikan dengan kami. Nah, sosialisasi ini kan dalam rangka juga saya mengetahui kebutuhan Bapak Ibu sesungguhnya seberapa besar. Karena pada tahun kedua saya, yaitu September 2021 sampai sekarang ini, saya mulai memberlakukan subsidi. Yang subsidi itu ada subsidi dosen dan ada subsidi prodi. Subsidi dosen dan subsidi prodi. Nah, subsidi dosen bisa nanti dikolaborasikan dengan mahasiswa. Tentu mahasiswa tidak boleh ngeyel. Kalau misalnya dosennya tidak berkenan, ya saudara jangan ngeyel. Karena belum tentu kan dosennya mau memberikan subsidi saudara pada subsidi haknya kepada mahasiswa. Mungkin dosennya punya target sendiri. Saya 4 akan saya gunakan sendiri itu. Monggo silahkan diatur. Selain dosen, kami juga memberikan subsidi untuk prodi. Ya, prodi ini sampai hari ini saya sama ratakan karena saya tidak mengetahui kebutuhan masing-masing. Mungkin pada tahun kedua ini, ketika berlaku setahun, itu saya bisa melihat, oh serapannya di PG PAUD itu sekian, serapannya di informatika itu sekian, maka saya akan sangat menyesuaikan dengan kebutuhan ini.
Jadi kalau tidak butuh sepertinya kan tidak perlu diberikan subsidi begitu, karena sampai hari ini juga ada prodi-prodi yang masih kosong kekayaan intelektualnya. Nah, apa yang harus dilakukan sesungguhnya yang penting itu adalah komunikasi. Jadi jangan tiba-tiba Bapak Ibu memberikan KTP dan tanda tangan Bapak Ibu, silahkan saudara mahasiswa diurus. Karena kebetulan di tempat kami yang menggunakan fasilitas dosen mesti dicek ke dosennya. Nah, yang lebih parah adalah terjadi tahun kemarin, yaitu luaran kampus mengajar. Pada luaran kampus mengajar itu banyak mahasiswa yang mengunggah dengan menggunakan nama dosen, dapat tanda tangan dosen, dapat fasilitas dosen, tapi ternyata dosennya itu bukan pembimbingnya. Jadi saya diberitahu mahasiswa saya, jadi begini, Bu Darmini apakah masih punya jatah fasilitas gratis? Enggak, saya minta dong. Sehingga terjadi over ketika itu, karena prediksi saya tidak melebihi, tapi ternyata kemudian menjadi meludak, menjadi berlebih, sampai subsidi saya itu habis. Aduh, nah ini. Nah, kemudian saya komunikasikan, Bu ya, penyelenggara penanggung jawab program itu komunikasi ke kami. Misal, Bu Hastuti besok punya mata kuliah yang diprediksikan akan dimintakan subsidi untuk luaran. Monggo ditargetkan berapa? Ini ada 15 kelompok, tapi saya targetkan, sudah saya sampaikan ke mahasiswa, akan saya pilih 10 yang terbaik untuk diberikan subsidi prodi. Monggo itu dikomunikasikan ke kami. Jadi saya tahu kebutuhannya dan itu legal. Artinya karya mahasiswa itu di bawah kendali Bapak Ibu. Jadi kalau ada karya yang kurang memenuhi syarat, saya tinggal kontak Bapak Ibu. Bapak Ibu bertanggung jawab. Tapi sekarang ini modelnya mahasiswa, langkahi saja dosennya. Kadang yang penting kan saya bayar sendiri. Lah masalahnya bukan hanya masalah bayar dan tidak bayar, tapi masalahnya adalah ketika mencantumkan nama dosen, dosen bertanggung jawab, karya itu dikoreksi oleh dosen, saya rasa itu akan lebih baik karena bisa digunakan untuk dua kepentingan, kepentingan mahasiswa maupun kepentingan dosen. Itu. Nah, akan lebih bagus lagi ketika sudah dikomunikasikan ke kami akan memberikan subjek email. Misal, Bu Astuti mengampu 4 kelas, yang itu banyak. Nah, kalau banyak, kita kan nggak bisa mendeteksi ini mana ya yang mahasiswanya Bu Astuti. Nah, ketika sudah didaftarkan ke kami, dikomunikasikan, daftar mahasiswanya diberikan, kami akan berikan subjek email khusus untuk menandai bahwa ini adalah bimbingan Bu Astuti. Nah, seperti itu akan mudah supaya kita bisa memfilter pencatatan hak cipta dari program tertentu itu. Karena yang di kami bukan hanya melayani 1, 2, tapi yang di kami itu banyak sekali. Misalnya sekarang ini ada program KKN, ada program yang A, ada program B, ada program C, ada yang subsidi, ada yang tidak, ada yang tugas akhir dan seterusnya, kan akan tercampur. Sehingga akan lebih memudahkan kami jika program-program kolaborasi yang diinisiasi prodi ini bisa tertata dan kami bisa melayani sehingga kami tidak dikomplain, bukan kami tidak mau dikomplain ya, kadang ya itu misalnya Bapak Ibu di subsidi itu memang tercantum dosen mempunyai subsidi 4 kali 1 tahun, 2 kali 1 semester. Tetapi di sana ada catatannya, Bapak Ibu yang KI-nya itu adalah KI luaran penelitian yang sudah didanai UAD, ya jangan dimintakan subsidi. Mungkin
Bukan hanya 200, ya 200 kalau kali 700 dosen kan menjadi banyak. Kalau hak cipta, kalau paten sampai 3.350.000 kan besar. Maka jangan sampai pendanaannya double. Ini kemarin yang program terakhir riset saya ketati yang PIPP, jadi program penelitian potensi paten karena dia sudah didanai secara otomatis untuk pendaftaran paten, ya jangan mengakses paten di kami. Dan bahkan Bapak Ibu pejabat ya saya tegasi, mohon maaf Bapak, ini karena PIPP itu sudah didanai jadi tidak boleh akses loh. Tidak boleh akses toh. Kita kan punya hak. Ya, punya hak ya. Tapi kan jangan UAD itu mendanai dua. Penelitian didanai, di sana ada biaya unggah 3 juta sekian, tapi subsidi didanai, ada biayanya, diakses dua-duanya, kan tidak elok caranya kalau seperti itu. Jadi, tapi kalau yang memang harus disubsidi ya disubsidi seperti itu. Nah, di kekayaan intelektual itu ada hak moral dan hak ekonomi. Kalau hak moral itu hak untuk dicantumkan namanya saat karya dibuat, digunakan oleh pihak lain, jadi masih melekat. Hak moral merupakan hak untuk melarang orang lain untuk mengubah karyanya. Kemudian hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta atau juga paten. Dan kalau paten ada lisensi namanya. Manfaat ekonomi bisa didapatkan misalnya melalui karya yang digandakan atau diadaptasi, atau sekarang istilahnya kalau di ini ya di digital itu kalau lagu itu di cover. Nah, bisa digunakan untuk akreditasi perguruan tinggi, bisa digunakan untuk jabatan fungsional, bahkan untuk pemeringkatan yang saya tahu, untuk pemeringkatan perguruan tinggi, pemeringkatan mahasiswa singkat mawat, dan untuk pemeringkatan perguruan tinggi versi Dikti PP Muhammadiyah untuk akreditasi dan lain-lain. Banyak yang bisa menggunakan. Nah, terkait dengan hak ekonomi di lingkungan UAD pada tahun ini, tahun saya kedua, sedang kita upayakan untuk mengadakan komersialisasi atas paten dan desain industri yang sudah masuk di kami, untuk kita siapkan perlengkapannya untuk kemudian nanti akan kita kirimkan ke kantor urusan bisnis dan investasi untuk dicarikan investor yang kemungkinan itu akan terkomersialisasikan dan ada semacam royalti untuk Bapak Ibu, ada fee yang harus kembali ke universitas karena selama ini universitas yang membiayai. Untuk hak cipta masih belum ada penataan. Jadi Bapak Ibu yang punya buku masih boleh menjual bukunya tanpa harus menyetor ke UAD. Belum ada aturan regulasinya. Ini yang saya maksudkan sebagai pembiayaan permohonan, subsidi pembiayaan permohonan, dan ini saya pernah mengirim surat pada bulan September atau Oktober ya, mengirim surat ke Bapak Ibu Kaprodi terkait dengan subsidi ini. Mohon dimanfaatkan. Di luar ini, yang penting kalau saya adalah jangan ada double pendanaan. Di luar itu, monggo. Saya berpikir positif begini, kalau saya mencantumkan seluruh prodi itu punya hak 10 kali 2, artinya menjadi unggahan hak cipta 20 setahun, tetapi kan 20 kali 50 sekian prodi sekian. Dan ada prodi yang tidak menggunakan. Jadi saya masih berpikiran positif ya, subsidi silang, kalau enggak digunakan biar digunakan yang lain, sehingga kalau prodi PAUD ini memerlukan lebih dari 20 masih saya toleransi karena bisa menggunakan hak prodi lain yang tidak digunakan. Pengalaman saya kemarin masih ada prodi kosong, masih ada prodi minim, dan seterusnya, itu yang prodi loh. Sementara dosen kan punya hak sendiri. Jadi saya berharap nanti ada kerjasamanya, mungkin Bu Astuti yang lebih banyak menekuni setiap awal semester dan setiap awal semester dan menjelang akhir semester komunikasi ke kami untuk kemudian
tetapi jangan mepet-mepet. Nah, sukanya itu kadang mepet. Sudah, Bapak Ibu dosen juga, nggak hanya mahasiswa, Bapak Ibu dosen juga. Unggah laporan dan luaran penelitian itu jatuh hari ini jam 12, itu ada loh yang tega, jam 11 itu baru ngirimkan, itu pun formnya salah, dan saya minta karena jam 12 ini saya unggah. Nah ya Bu, ya jangan begitu. Kalau seperti itu kan seolah-olah kami yang harus bertanggung jawab. Mohon waktunya betul-betul diatur, jangan mepet di belakang-belakang. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah sudah laporan penelitian belum fix, luarannya sudah, ya monggo luarannya diunggah dulu untuk hak ciptanya, untuk patennya, untuk desain industrinya. Jadi jangan mepet-mepet, karena begitu mepet-mepet itu menyulitkan. Walaupun kemarin tetap yang mepet-mepet itu teratasi semua sebelum jam 12 dan jam 12 bisa diunggah. Tapi kami kan ikut spot jantung terkait dengan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini di depan para mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Saya berharap ini bisa disebarluaskan informasinya. Silahkan datang kalau ingin berkonsultasi. Beberapa prodi sudah menggeliat. Kemarin saya menerima tamu kemarin pagi dari program studi ilmu komunikasi. Terus kemudian ada satu lagi ibu-ibu dari IKM terkait dengan luaran mata kuliah. Artinya sudah mulai menggeliat, banyak Bapak Ibu yang mulai menyadari bahwa kekayaan intelektual ini memang perlu untuk dilakukan pencatatan terkait dengan kepentingan berbagai pihak. Apakah di chat ada pertanyaan, Mbak Dini? Ada Bu, ada masuk 2 pertanyaan. Langsung saya bacakan ya Bu. Ya. Yang pertama dari Ibu Intan Puspitasari, izin bertanya, jika salah satu anggota berada di luar Pulau Jawa sehingga tidak bisa membubuhkan tanda tangan secara langsung, apakah boleh menggunakan tanda tangan digital? Oh, itu dijawab Mbak Dini saja bisa. Oh iya. Untuk tanda tangan bisa menggunakan tanda tangan digital, jadi tidak harus tanda tangan basah. Yang penting terlihat jelas, dan ketika di-scan tanda tangannya tetap diletakkan di atas materai 10.000. Begitu. Posisinya seperti tadi yang dicontohkan. Jadi awal-awal itu ketika form ini kita unggah nih, dan perlu saya ingatkan nih, kadang form yang dari DJKI itu kadang ada perubahan. Jadi Bapak Ibu tolong jangan menggunakan form yang dulu saya pernah mengajukan 2 tahun yang lalu formnya ini, sekarang udah ganti. Jadi mohon form yang terakhir di web kami itu yang digunakan acuan, karena ketika terjadi perubahan itu akan kita letakkan di sana. Jadi yang paling up to date ya yang di web itu, dan pasti benar yang di web itu. Satunya Mbak Dini. Selanjutnya pertanyaan dari ini Bu. Mohon maaf izin bertanya, terkait subsidi yang diberikan Sentra HKI kepada dosen dan prodi, itu besarannya berapa persen dari biaya yang harus dibayarkan untuk pengajuan HKI? Biaya Bu. Ya, misalnya hak cipta ya, yang paling banyak ya, yang paling banyak hak cipta itu kalau DJKI itu ada 2. Yang karya tulis itu 400, yang program komputer itu 600. Terus sentra oleh DJKI diberikan subsidi keringanan 50%. Jadi dulu saya masih ingat Bapak Ibu, ketika saya mengajukan, itu saya mengajukan nominalnya itu 400, 2019 ya.
Itu 400. Tetapi sekarang kemudahan itu diberikan sentra ini ya karena banyak hal lah. Kita sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan mereka, dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ditandatangani Pak Rektor dan Pak Dirjen pada bulan Maret, diikuti dengan kunjungan Pak Dirjen ke UAD. Nah, ini dampaknya banyak yang atas kerjasama itu termasuk ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang bunyinya subsidi itu dari 200 atau 300 itu Bapak Ibu gratis. Jadi tidak akan ditagih begitu Bapak Ibu, saya menggunakan subsidi itu. Oke, kemudian kita langsung unggah, Mbak Dini bisa unggah, Mas Sakti biasanya yang bayar, begitu turun nanti Mbak Ida yang akan punya tugas untuk mengirim sertifikat ke Bapak Ibu. Sudah, selesai. Nah, kecuali tadi ya, pendanaan yang terkait dengan penelitian, jangan double anggaran. Kan hanya 200, nah ya kita biasakanlah menggunakan anggaran itu 1 jalur saja, jangan 2 jalur. Kecuali kemarin yang PKM kalau tidak salah, Ibu, saya itu menargetkan paten desain industri hak cipta. Ternyata hak ciptanya itu saya ada 3, itu 1 PKM, luar biasa memang. Maka kemudian ya sudah silakan yang mau mana yang mau didanai. Kami kurang hak cipta 2, ya sudah itu yang dimintakan gratis itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu saya rasa cukup loh 4 kalau untuk kepentingan Bapak Ibu saja loh ya. Kalau penelitian Bapak Ibu dapat dana penelitian ya di-split lah 200 karena memang kadang saya itu agak-agak tersenyum juga ketika tergelitik juga ketika melihat proposal Bapak Ibu pengajuan hak cipta 1 juta itu proposalnya kalau dibaca BRI ya ditertawakan biayanya hanya 200 so ditargetkan 1 juta sambil untuk membuat produknya ya monggo sajalah silahkan tapi ya jangan dimintakan subsidi lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan kebimbingan Bapak Ibu, bagus ini saya karena bagus saya berikan mahasiswa bimbingannya itu hak Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang komunikasi ke kami. Menggunakan hak siapa? Kami akan cek. Di sana di tempat kami bisa ngecek hak ini sudah digunakan berapa kali, itu bisa dicek di kami. Dan di formulir juga ada ya Mbak Dini, ini menggunakan subsidi atau tidak, menggunakan fasilitasnya siapa, dan seterusnya ada di sana. Maksud saya kalau luaran mata kuliah itu kan komunal ya, berkelompok ya, akan lebih bagus kalau dosennya itu mengurus ini ke Prodi dan Prodi mengurus ke kami terkait dengan ini supaya apa? Supaya penjenengan bisa dilayani dengan baik. Jangan katanya dulu sosialisasi seperti ini kok prosesnya seperti ini. Ya kami kan secara di catatan kami tidak semuanya kami hafal. Jadi mesti harus ada komunikasi. Kalaupun menggunakan subsidi Prodi ada surat rekomendasi dari Prodi dan surat rekomendasinya bisa diunduh juga di web. Gampang, tidak sulit. Ada yang lain lagi, monggo kalau ada yang menyampaikan secara lisan, monggo. Silakan Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa jika masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Bapak Ibu agak rancu ya dengan pendanaan kami yang kami tempel di web. Ya Mbak Dini ya, mungkin karena di sana kan yang ditempel di web itu kan ada 400, 600, terus menjadi 50%. 50% itu adalah kemudahan kalau Bapak Ibu karyanya itu dialihkan. Artinya yang jadi pemohonnya itu bukan Bapak Ibu tapi UAD yang diwakili oleh sentra. Itu namanya dialihkan untuk kepentingan
seharusnya semua sivitas akademika itu dialihkan. Tetapi misalnya Bapak Ibu, saya ingin mendaftarkan sebagai pribadi, ya tentu Bapak Ibu tidak akan kita beri subsidi. Bapak Ibu kalau mendaftarkan sebagai pribadi ya bayarnya nanti ya bayar sebagai pribadi. Seperti itu. Ada Begitu. satu pertanyaan, Bu, Ya. di chat. Ini Ya. bisa dijelaskan ulang. Tadi di salah satu slide ada info, jangan lupa publikasi karya supaya otomatis dapat hak cipta. Otomatis masuknya bagaimana ya, Bu? Itu yang kebijakan hak cipta yang harus itu Bu, di apa? Harus di share dulu, dipublikasi dulu, baru dicatatkan hak ciptanya. Iya. Kalau hak cipta itu boleh dipublikasi dulu, boleh di-share dulu, boleh diinfokan, harus ada wujudnya. Memang hak cipta kan harus ada wujudnya ya. Jangan ide, tapi ada wujudnya. Dan itu boleh di-share dulu, boleh disampaikan dulu, boleh dipublish dulu. Tetapi bukan berarti kalau dipublish itu hak ciptanya hilang, bukan. Kalau hak cipta tetap melekat. Tapi kalau paten, desain industri, merek itu tidak boleh dipublish dulu. Kalau sudah dipublish berarti milik umum, bukan milik Bapak Ibu. Begitu bedanya hanya. Jadi bedanya yang deklaratif dan konstitutif. Begitu. Kalau hak cipta boleh dipublish dulu. Kan Bapak Ibu kadang ada yang artikel di hak ciptakan, walaupun pernah dikomentari juga sih oleh salah satu ada kegiatan di DJKI, kalau apa namanya, kalau artikel dipublikasikan di hak ciptakan, kemudian keuntungannya apa itu? Ya karena di sana memang masih tercantum, boleh sesuai dengan klasifikasi yang tadi saya munculkan. Bapak Ibu bisa mersani di web tentang klasifikasi dan jenis dan subjenisnya karya yang boleh dihak ciptakan. Gitu? Ada yang lain? Bu Astuti, kegiatan mahasiswanya jam berapa ya? Jam 8:30, Ibu. Oh, 8:30, berarti sudah mulai. Sudah mau mulai. Ye? Pripun Bu Astuti? Ye. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukupkan, Ye. Ye, misalnya tidak ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Halo. Ye? Saya boleh bertanya, Bu? Boleh, Bu. Kan ada beberapa karya mahasiswa itu yang sudah keluar dia dan belum dipatenkan, belum dihakikan, jadi kan eman-eman ya. Nah itu bagaimana Bu? Apa dia mahasiswa kita, mahasiswa BPAU, dosanya juga kita. Terus saya ini pripun Bu? Apakah juga dibayar penuh, bayar penuh atau seperti yang Ibu sampaikan, artinya di backup oleh LPP? Iya, matur nuwun. Bu Alif, kita ambil tengah-tengah saja. Aturan yang diberikan ke kami yang boleh dibiayai itu sivitas, artinya mahasiswa yang sudah masih terdaftar sebagai mahasiswa. Kalaupun nanti mau didaftarkan karena mahasiswa itu sudah lulus, monggo silahkan bisa menggunakan dana yang lain, tetapi kami akan tetap mendaftarnya dengan yang diskon 50%. Oh, ngaten. Jadi satu hak cipta 200.000. Dan itu monggo dikomunikasikan ke kami, persyaratannya harus lengkap, ada tanda tangan dan seterusnya, pokoknya lengkap, terus kemudian dikomunikasikan ke kami, nanti kami akan memberikan subjek email juga, mungkin bisa Bu Astuti bisa membantu kami nanti salah satu. Matur nuwun sangat, Bu. Dalam? Matur nuwun sangat infonipun. Nggih.
enggak Kalau mahal anu ya nggih, mangke pun 200 tutup Bu Bu Alif. Darmini pindah nggih Seandainya kula anu itu kula masih mahasiswa gantos aktif malah nggih mungkin. Bu Darmini ya lho. Mangke pun tutup Ibu pindah, saya ganti link lain ini nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun sangat Bu Darmini atas apa yang disampaikan. Nggih, sami-sami Bu Alif. Kalau sudah cukup, Bu Astuti sampun cekap nggih. Monggo silahkan saya kembalikan sepenuhnya kepada Mbak Dini. Terima kasih. Mohon maaf kalau dalam salah saya menyampaikan sosialisasi pada pagi hari ini ada yang menjadikan tidak berkenan. Kami tidak menutup kemungkinan, kami terbuka untuk komunikasi kami yang masih sangat terbatas, yaitu kami hanya mempunyai komunikasi via email dan chat WA. Yang lainnya, sosial media yang lainnya belum sampai tertangani karena masih banyak yang harus kita utamakan penanganannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sudarmini yang telah menyampaikan dan memaparkan materinya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti dan berpartisipasi dari awal hingga akhir. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Sentra HKI bermanfaat dan jelas bisa diterima oleh teman-teman dari Prodi PG PAUD. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawa acara pada hari ini. Sekian, saya tutup. Mari kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alif, terima kasih. Bu Astuti, terima kasih. Saya juga pindah ke chat Zoom berikutnya. Jam Terima kasih 9. Bu Darmini. Nggih, ndherekaken sami-sami. Matur suwun Bu Darmini. Sami-sami.